Tentu untuk memimpin suatu negara tidak cukup hanya dengan mengandalkan sifat-sifat personal ini. Ada tentu bimbingan Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mulai memimpin negara Madinah. Ya, beliau adalah pemimpin negara modern pertama di masanya. Beliau adalah seorang pemimpin negara yang pertama kali membuat suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ketika pada masa-masa itu negara lain, negara-negara besar seperti Romawi dan Persia menjadikan ucapan negara sebagai undang-undang, sebagai hukum. Lalu beliau menyusun sebuah undang-undang dasar pertama dalam sejarah kehidupan manusia yang kita kenal dengan Shahifah Madinah atau Piagam Madinah. Di mana Piagam Madinah ini berisi berbagai kebijakan-kebijakan beliau terkait dengan persoalan-persoalan politik, persoalan sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan seterusnya. Dan juga berisi tentang landasan sistem-sistem kenegaraan, sistem kehidupan yang harmonis dan damai di tengah-tengah masyarakat yang plural. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kepemimpinan suatu negara, maka tentu tidak ada pemimpin yang lebih ideal, tidak ada pemimpin yang lebih sempurna kecuali kepemimpinan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukan hanya beliau memiliki sifat personal yang mulia, sifat yang dipenuhi dengan nilai-nilai kebaikan, adab, atau yang hari ini mungkin lebih banyak disebut dengan etika. Ya, baginda Nabi adalah orang yang penuh dengan adab yang mulia, dengan etika yang sempurna. Kita tentu tahu ya, sifat beliau secara personal yang kita kenal dengan fatonah, cerdas. Beliau adalah orang yang sangat cerdas. Ya, beliau tentu tidak sebanding dengan kita dalam persoalan kecerdasan ini. Kalau kita mungkin dalam menghafal ayat harus diulang-ulang. Tapi beliau itu begitu beliau mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, langsung beliau hafal. Sampai demikian tingkat kecerdasan beliau. Langsung hafal. Ayat turun, hafal. Ayat turun, hafal. Lalu yang kedua, beliau adalah seorang yang amanah. Seorang yang paling dipercaya sebelum beliau membawa Islam. Sebelum beliau diangkat sebagai Nabi. Ya, sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, sebelum beliau mendakwahkan Islam, beliau dijuluki sebagai Al-Amin. Orang yang terpercaya. Seluruh penduduk Mekah mempercayai beliau. Lalu kemudian fitnah itu datang ketika beliau mulai mendakwakan Islam. Kemudian yang ketiga, beliau adalah orang yang sidik, orang yang jujur. Ya, tidak ada orang yang lebih jujur daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap ucapannya adalah kejujuran. Lalu yang keempat, tentu kita tahu beliau adalah mempunyai sifat tabligh, sifat yang senantiasa menyampaikan kebenaran. Ini semua adalah sifat-sifat personal. Tapi tentu untuk memimpin suatu negara tidak cukup hanya dengan mengandalkan sifat-sifat personal ini. Ada tentu bimbingan Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mulai memimpin negara Madinah. Ya, beliau adalah pemimpin negara modern pertama di masanya. Beliau adalah seorang pemimpin negara yang pertama kali membuat suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ketika pada masa-masa itu negara lain, negara-negara besar seperti Romawi dan Persia menjadikan ucapan negara sebagai undang-undang, sebagai hukum. Lalu beliau menyusun sebuah undang-undang dasar pertama dalam sejarah kehidupan manusia yang kita kenal dengan Shahifah Madinah atau Piagam Madinah. Di mana Piagam Madinah ini berisi berbagai kebijakan-kebijakan beliau terkait dengan persoalan-persoalan politik, persoalan sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan seterusnya. Dan juga berisi tentang landasan sistem-sistem kenegaraan, sistem kehidupan yang harmonis dan damai di tengah-tengah masyarakat yang plural. Pada masa-masa itu, umat Islam bukan kaum yang mayoritas. Paling tidak ada 3 kelompok besar di Madinah pada masa itu, yaitu kaum muslimin sendiri yang merupakan gabungan dari kaum muhajirin dan kaum ansor. Lalu ada mereka yang merupakan kaum Yahudi yang terdiri dari berbagai kabilah, yaitu ada Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Kemudian ada penduduk asli Madinah sendiri yang belum masuk Islam.
Mereka adalah orang-orang musyrik dan bahkan ada orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak bertuhan. Mereka ini berada di dalam satu pengaturan sistem kenegaraan di bawah kepemimpinan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam persoalan-persoalan muamalah, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ya. Jadi salah dan sangat penuh dengan fitnah ketika dikatakan bahwa Islam ini adalah agama yang anti pluralitas, anti kebinekaan, anti keberagaman. Islam mengakui adanya pluralitas, tapi Islam tidak mengakui kebenaran faham pluralisme. Ini yang harus dipahami. Pluralisme dan pluralitas itu berbeda. Pluralisme adalah suatu faham yang menyamakan semua agama, menganggap semua agama baik, menganggap semua agama benar. Ini pluralisme yang tentu tertolak dalam ajaran Islam. Karena Allah telah katakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Tapi Islam mempunyai aturan, Islam mengakui adanya pluralitas. Ya, Islam memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap orang-orang yang tidak beragama Islam ketika mereka hidup di dalam suatu negara yang diatur oleh syariat Islam. Ya. Bahkan orang-orang ini mempunyai atau dilindungi oleh negara Islam itu sendiri. Ya. Baginda Nabi memberikan perlindungan kepada mereka yang disebut dengan kafir zimmi. Ya, orang-orang yang berada dalam jaminan keamanan selama mereka taat kepada syariat Islam. Ya, kemudian ada orang-orang kafir yang dalam perlindungan negara ketika mereka meminta suaka, meminta jaminan keamanan yang disebut dengan kafir musta'man. Ya, ini terjadi ketika Andalusia atau Spanyol itu meminta orang-orang Yahudi di sana meminta perlindungan kepada negara Islam pada masa-masa setelah masa-masa kenabian. Ini semua adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang toleran, agama yang memberikan perlindungan, hak dan kewajiban yang sama terhadap siapapun. Ya, bahkan pada awalnya baginda Nabi mempunyai seorang sekretaris yang berkebangsaan Yahudi. Orang Yahudi menjadi juru tulis baginda Nabi. Karena banyak sekali dalam korespondensi kenegaraan digunakan bahasa Ibrani dan bahasa Assyria yang dimana pada masa itu yang banyak memahaminya adalah orang-orang Yahudi. Ya. Sebelum orang Yahudi ini digantikan oleh Zaid bin Sabit, karena orang Yahudi yang diangkat sebagai sekretaris atau juru tulis oleh baginda Nabi ini melakukan pengkhianatan. Ya. Jadi ini adalah merupakan bukti bahwa baginda Nabi besar Muhammad SAW memberikan contoh, ya, memberikan teladan bagaimana Islam memberikan perlindungan kepada siapapun ketika Islam menjadi satu aturan kehidupan di tengah-tengah manusia. Namun dakwah tetap dilakukan. Ya, dakwah tetap dilakukan bahkan oleh negara kepada mereka, pada orang-orang yang belum masuk Islam. Dan dakwah ini bukan hanya kepada mereka yang berada di dalam negeri. Ya, karena terbukti dalam catatan sejarah baginda Nabi juga mengirimkan surat-surat dakwah ke berbagai negara atau wilayah-wilayah selain Madinah. Beliau mengirimkan surat-surat dakwah ke Mesir, ke Yaman, ke Habasyah, bahkan ke Romawi, ke Persia. Ya. Selain itu beliau juga tentu memberikan teladan dan mendakwahi masyarakat yang ada di dalam wilayah negara Islam tersebut secara personal tentunya. Mereka-mereka yang belum masuk Islam ini justru kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga hari ini kita tahu bahwa Madinah, Mekah 100% adalah orang-orang yang beragama Islam. Ya, hampir 100% mereka adalah beragama Islam. Padahal dulu umat Islam bukan merupakan mayoritas. Ini menunjukkan betapa kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, meskipun kemudian beliau memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap orang-orang kafir, tapi dakwah tetap dijalankan. Karena dakwah ini pada intinya adalah mengangkat manusia dari kejahiliahan, menyelamatkan manusia dari kejahiliahan, ya, minadzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya kebenaran Islam. Jadi kalau kita lihat bagaimana Nabi menjalankan kepemimpinan negara, termasuk kemudian bagaimana ini dilanjutkan oleh para sahabat, para khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah yang lurus seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, maka kita bisa melihat bahwa fungsi negara itu paling tidak dilandasi oleh 3 pilar. Pilar pertama adalah ketakwaan individu itu sendiri. Jadi negara mempunyai tanggung jawab di dalam membina rakyatnya, membina masyarakat, ya, untuk memberikan bimbingan ketakwaan agar mereka tidak hanya mengalami
kebahagiaan dunia, tapi mereka juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka pembangunan itu sebenarnya tidak harus atau tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, bukan hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan sebagainya, tapi yang lebih penting lagi adalah membangun manusia itu sendiri sehingga menjadi manusia yang soleh, manusia-manusia yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang mempunyai kesadaran bahwa mereka adalah makhluk yang lemah. Mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang akan mempertanggungjawabkan apapun yang mereka lakukan di dunia. Yang oleh para ulama ini disebut dengan idrak silah billah. Adanya kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak ada dalam sistem kehidupan yang sekularistik seperti saat ini. Kemudian yang kedua, pilar yang dibangun oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah adanya saling kontrol, adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar di antara sesama warga. Ya, tentu ini tidak lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kalian yang senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Senantiasa menasihati, senantiasa memberikan anjuran kebaikan dalam bentuk kesabaran, kebenaran, dan kasih sayang. Kemudian inilah yang sebenarnya menjadi modal bagi umat Islam ini untuk mencapai statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik. Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kalian melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kalian menyeru kepada kebaikan dan kalian mencegah kemungkaran. Dan karena kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika amar ma'ruf nahi munkar ini ditinggalkan oleh umat Islam, maka umat Islam pun kehilangan status itu, kehilangan status sebagai umat terbaik. Lalu kemudian pilar ketiga yang ditanamkan oleh baginda Nabi adalah adanya peran negara di dalam memberikan kebahagiaan kepada warganya, bukan hanya kebahagiaan dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Menurut beberapa ulama, fungsi negara yang telah ditanamkan oleh Nabi adalah mau'udatun li khilafatin nubuwah. Ya, fungsi negara adalah menggantikan tugas-tugas kenabian. Fi hirasatid din, dalam menjaga agama ini, wa siyasatid dunya, dan juga dalam mengurusi dunia ini. Atau di dalam bahasa ulama yang lain, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab-kitab beliau menyatakan bahwa fungsi negara itu adalah riasatul amah lil muslimin jami'an fid dunya, mempersatukan umat Islam ini, walitatbiq ahkamul islamiyah, menerapkan hukum-hukum Islam sebenarnya, wa hamilud dakwah islamiyah ilal alam, dan juga menjadi pengemban dakwah Islam ke seluruh dunia, ke berbagai penjuru, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Jadi kesimpulannya adalah bahwa fungsi negara itu adalah riayatis su'unil ummah bi ahkamil islamiyah, mengurus umat ini, memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan menjalankan syariat Islam secara kafah sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh, dan jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya mereka adalah musuh kalian yang nyata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.